Cia Jack, cia. Cia Jack terus. Ayo Jack. Cia Jack terus. Cia. Cia Jack. Ya, boleh. Stop. Awas kita lewat. Selamat pagi. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Tabea utuh. Selamat pagi. Selamat Tin. pagi. Apa kabar? Ada bye-bye, ada sehat-sehat. Puji Tuhan. Ya. Masih dapat dapat di pagi ini torang. Hari apa kau ini? Hari Kamis. Kamis manis. Biasa batik manis. Mari ini semua jadi manis. Yang talebetu gula, yang so talalu manis. Yang penting pagi-pagi orang so bangun dengan tubuh yang sehat. So menikmati hari yang baru. Iya. Nafas kehidupan yang Tuhan so kasih. Amin. Orang bersyukur. Bersyukurlah dalam segala hal. Iya, mau apa dong bilang, mau susah senang, Susah tetap senang, bersyukur. susah lebih senang. Susah lebih. Ada masalah, ada pergumulan. Boleh jalani saja. Orang bilang so biasa le. So biasa le, so pernah le. Pokoknya semua selama orang masih hidup di dunia ini, masih bernapas, Iyo. masalahnya nak mau habis-habis. Masa orang bilang masalah buat lo. Emangnya gue pikirin, lu aja gue buang. Yang ada juga gue singkirin. Kong semua kan semua saya singkir dah. Kong dak? Bagaimana kalau semua so disingkirkan? So itu no, ubur-ubur ikan lele. Semua ngana saya singkar le. Iyo tuh. Semua ngana so singkir le. Singkir le. Singkar do untuk dah bilang. Kapan nak sangkar? Bagaimana ngoni pagi-pagi? Sesenyum toh? Ada yang dah bafeto iko badiang. Badiang jo iyo tuh. Ada yang dah muka marah langsung senyum. Supaya orang penambah semangat pagi-pagi. Cuma kalau mau senyum kumpe susah, tak heran lagi. Orang bilang kadang-kadang senyum itu pertanda orang hati ada senang. Iya. Orang hati ada bahagia. Ada bahagia. Ngana mau tipu, ngana mau selalu senyum, kau ngana hati nak bersih. Ya. Dapat lihat polo. Dapat lihat jo. Dapat lihat. Ngana ujung bibir ada bergetar-getar. Aduh, bahagia jo Betul. Ngana usah lah terlalu banyak bapikir ini hidup ini. Mau bagaimana selanjutnya. Sudah bilang jo terserah Anda. Sudah jo. Mau pi pasar li tetap pulang bafeto. Tetap. So begitu. Mau bagaimana tuh? Harga beras tinggi, harga bawang tinggi, tomat rica. Ya, sudah. Nggak usah bafeto. Alami. Iyo tuh. Mau di bafeto semua lebih tua. Toh? Nyana usah jo. Orang bilang secukupnya. Iyo. Ibu-ibu rumah tangga kok ini. Ini hidup ini kalau orang nyana menikmati, orang ndak jalani, orang ndak syukuri. Hidup ini mau rasa susah terus. Mau rasa siksa terus. Betul. Jadi hidupnya senang-senang. Iya tuh sama din tadi untuk perjalanan. Ada dapat lihat tuh hidup memang senang sekali. Karena? Tuh om dapat lihat senang. Untuk dapat ku bawa dengan tuh om di motor tuh. Om sto kan nyong. Om nyong marso sedikit apa kalau kelapa itu magori so batua dah. Dapat lihat. Ku tuh bilang aduh apa dia ke kiri ke kanan dia pegang handphone dia ku tuh dapat telepon tin. Oto atau motor? Motor. Marso sedikit tuh aduh dia kurang tertawa. Kurang kaget untuk bilang bahaya ini. Kong ini dia di Pemuka Mikro di 17 Agustus tadi DP Muka Mikro. Kau tuh bilang bahaya ini kaget ini bung ini langsung buk. Betul. Kurang kaget dia pe apes tuh dia tatawa-tatawa. Kon tuh dia DP handphone pada DP mulu kon dia DP kepala saya ke belakang. Ada dia sundok tuh handphone. Yo apa jadinya? Konya nak buk. Langsung dia tabrak tuh mikro pe belakang. Ada kok dia ada bawa kendaraan kok pakai handphone. HP. Kau setengah maniso lek. Tahu handphone mau sun. Tak curiga ini. Pagi-pagi dok. Kaget tak curiga pagi-pagi sebenarnya tidak mungkin mai tua. Tidak mungkin 100% tidak mungkin. Paling dia begini 02 kita minta maaf. Torang dua.
Tetangga somara. Apalagi pagi-pagi dia kurang alasan stop kami itu. Mah, nyak lama Mau cepat kita dulu. Ya kita mau pi ambil bensin. Iya. Mau pi ambil. Padahal ada membuat Padahal telepon. kute 02 mau buat telepon 6:30. Aduh, memang. Ngana sun jo Tuhan penpon. Ko nyak ngana sun le tu mikro pe panta. Iyo. Akhirnya jadi kecelakaan. So itu kecelakaan. So mesti kok hati-hati. Kalau pegang telepon jangan sementara memakai kendaraan. Iya, apalagi kalau di auto so masih tidak boleh. Maka kalau motor iya di motor dok kosok ke kiri ke kanan. Dia. Pelang-pelang mar untuk bilang aduh ini. Biar le namanya di jalan kok mana pegang. Iya. Itu kan apa ada aturan kan dilarang. Dilarang. Dilarang yang menggunakan kendaraan, yang bawa kendaraan menggunakan HP. Iya. Menerima telepon, baru mau kirim SMS. Ya boleh dilarang itu. Sekarang kan polisi juga kalau ada salah satu orang jatilang dibagi itu, Iya. bilang nggak ada pakai handphone sementara mengendarai kendaraan. Kadang juga tuh aturan jangan mengganggu sopir yang sementara membawa kendaraan. Gitu. Apalagi anak pegang HP, itu terganggu sekali itu. Memang sengaja mau di belakang untuk bilang mau lihat kejadian apa ini pagi-pagi betul. Dia kok ya ke kiri, dia ke kanan, kurang tertawa-tertawa. Karena sudah konsentrasi terlalu asik. Mana apa-apa dong? Ya enggak apa-apa. Cuma ya dia berurusan ketuk dengan sopir jelas. mikro. Sopeot mikro belakang. Memang le mikro mungkin ada peot-peot yang lain. Mikro bilang dapat tahu mencari. Pas. Iya Maru tuh anak mau minta. Kung dia kesengnya nak dadoi, mau ganti rugi bagaimana? Baku urus bagaimana kalau dia nak dadoi? Iya. Tuh dia baku urus dia mau sopir mikro, mau pulang rumah baku urus le motor so rusak. Iya tuh. HP les so ciri kok so rusak. Jadi sudah bertobat, berbuatlah yang terbaik. Kembalilah ke jalan yang benar. Kembalilah ke jalan yang benar. Oke, orang mau salam Pak orang pendengar. Badengar di radio kecil, radio besar, RRI digital, di streaming RRI Manado, di TikTok, di FB dan di YouTube. Kong itu penyiar, please jangan lupa jaga buka-buka itu pesan dari Pak Kepsta. Jaga buka tuh RRI digital. Jadi kalau ada pesan di situ jawab Akang. Kasih bilang kamari. Iya. Supaya kasih yang den dorang le dapat dorang ada jawab. Gitu. Orang salam yang ada di rumah. Di rumah tangga maupun di rumah makan. Rumah kopi. Di rumah sakit. Rumah-rumah tahanan juga. Semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat Bapak dengar. Harapan semua. ada sehat-sehat. Bahagia. Jangan ikuti cuaca. Jangan ikut cuaca. Kadang cerah, kadang tidak cerah. Kadang menangis. So begitu orang bilang cuaca sekarang susah diprediksi. Bulan-bulan begini biasa bulan-bulan musim kemarau. Mau prediksi cuaca? Iya. Masih gampang prediksi jodoh. Oke, torang mau salam torang lansia. Ya, oma opa. Tante om. Nyong deng nona. Dan tompe adik-adik semua. Ya, selamat pagi. Torang pemerintah yang ada di pusat. Pak Presiden, Wakil Presiden diberkati terus. Amin. Diberikan sehat kuat. Amin. Nyak lupa itu pembantu-pembantu presiden, para menteri, anggota-anggota dewan. Selamat pagi semua. Menyanak menutup kemungkinan orang sementara mungkin dapat dengar. Iya tuh. Lantaran radio kan sudah di ujung jari. Dong bilang RRI sekarang sudah di ujung jari. Tinggal ngana mau tekan langsung. Cari RRI Manado. Inilah Radio Republik Indonesia Manado. Iya tuh. Dengan warta berita. Dibacakan oleh Oke, terima salam juga tuh pemerintah yang ada di daerah Pak Tora. Dari gubernur, wakil gubernur. Selamat pagi, salam sehat, diberkati terus, toh. Baru apa leh itu? Orang pe bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, dan orang pe sekretaris daerah. So kadang-kadang sujata lupa dong orang jabat telepon. Tuh orang yang aduh semua lebih banyak nih syafaat. Aduh syafaat semua lebih panjang. Camat. Habis waktu di salam-salam. Salam. Kadang-kadang Doni bilang, terlalu panjang kok ini. Ya kalau nyanak mau bilang. Doni bilang tuh dua pilih-pilih. Pilih-pilih kasih. Bapak dan Ibu Camat yang ada di kantor kecamatan masing-masing. Di kelurahan, di kampung-kampung, di desa. Sampai itu di lingkungan. Kepala-kepala lingkungan. Sekarang ada penerimaan
kepala lingkungan baru. Oh begitu Di Kota Manado. Ada buka pendaftaran. Ya kita kok Minahasa no. Iyo, boleh stopin. Oh, so buka dang. Iyo. Oh, jadi kasih masuk ke tangan pelamaran tanggal 15 dengan 16. Oh nggak betul kira aku manganatin di wilayah Manado. Kita Minahasa. Oh Minahasa. Nanti juga kita mau calon pala di Minahasa. Jadi jangan lupa yang mau suka jadi kepala lingkungan. Iyo tuh Mar pilih yang baik-baik no yang memang. betul. Oke, torang mau salam untuk torang TNI Polri. Ya. TNI Angkatan Darat, Laut, Udara dan Kepolisian. Selamat pagi, salam sehat semua. Ya. Torang toko-toko agama, toko-toko masyarakat, pegawai-pegawai ASN, BUMN, pegawai swasta, buruh, nelayan, petani, pedagang, sopir, semua. Dokter, nurse, perawat, bidan-bidan, yang ada di puskesmas, guru-guru, dosen-dosen, semua pokoknya. Yang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, jangan sama dengan motor tadi. Tetap konsentrasi membawa kendaraan. Semoga tiba dengan selamat. Oke, yang ada Bapak dengar juga di pasar-pasar. Di kobong-kobong juga. Ya di terminal-terminal. Di bengkel-bengkel. Di SPBU. Memang masih banyak antrean untuk lewat kamari. Di kapal-kapal. Parau. Di rompon. Di rakit. Selamat pagi. Di kantin-kantin pembangunan. Di tempat-tempat jual UMKM, warung-warung, semua pokoknya. Pokoknya semua. Sudah selesai. Apalagi? Pokoknya semua bilang. Yang tidak dapat cumu yang penting semua pendengar. Kalau tadi untuk mau cumu semua habis tuh waktu. Topik hari ini tentang persiapan sekolah rakyat di Kota Manado. Jadi memang ketuk sekarang dengar juga di berita untuk dengar kalamaring di Pro 3 di RRI. Sekolah rakyat semua mulai sekolah dan tanggal 14 kata Tin. Iya, tunggu, orang mau itu dulu. Apa Tin? Orang mau kita bahas dulu yang lain dulu. Jadi ini dalam rangka kegiatan ini kan mau ada pengucapan syukur. Dalam rangka menyambut pengucapan raya Kabupaten Minahasa Selatan. Minsal. Tanggal 13. Tanggal 13 jadi kantor pencarian dan pertolongan Basarnas. Sulawesi Utara dorang ada melaksanakan latihan simulasi for penjagaan itu road accident RAR Risky. Jadi itu kemarin dorang ada di lapangan kantor Bupati Minahasa Selatan. Ini simulasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan koordinasi antar instansi menghadapi potensi kecelakaan. Biasanya kan begitu. Lalu lintas. Biasanya kalau di pengucapan di Minsel sana, Tin, DP jalan kan kecil. Nyo DP oto, panjang sekali paling DP kendaraan kan meningkat. Pasti itu. Jadi orang ada simulasi ini dibuka oleh Bapak Bupati Minahasa Selatan, Bapak Franky Wongkar. Jadi mau sampaikan ke tentu ini dorong ada peragakan bagaimana kalau terjadi ini kecelakaan, bagaimana kalau terjadi dan bikin simulasi ada perkelahian atau ada kecelakaan di jalan. Biasanya kan begitu tuh kan. Bagus kan udah bikin begini simulasi ini supaya sebelum terjadi dorang antisipasi lebih dulu dan DP apa cara-cara. Jadi dong mau dong supaya di pengucapan Minahasa Selatan tanggal 13 itu ada kerjasama antar instansi untuk supaya menjaga tuh kenyamanan di jalan. Dinas Keperhubungan juga dari BPBD mungkin jadi dinas mau pergi dinas abadiang juga kita. Dinas sosial. Tunggu orang bawa nasi jaden dodol. Memang kebanyakan kalau nasi jaden dodol di pengucapan Minahasa Selatan kan? Amurang tutup sekali. Selalu pada orang tuh yang banyak sekali untuk pernah pergi dah lewat kamar di sana. Aduh dorang jadolah. Dorang jadolah kong semua dong kasih akan satu tas plastik. Dorang di rantai-rantai itu dorang. So ada di situ dodol 2 di nasi jadua. So deng ada air mineral 1. Dong sudah kasih. Don bilang ini. Jadi itu. For kata alas puru. Bilang aduh. Pokoknya semoga tuh aman-aman. Aman-aman, lancar-lancar. Mau pergi ba
pengucapan, kan pasti persiapan. Kalau kau mau pi pengucapan kok apa? Paling cuma mau pilih atur di perami. Apa dong? Dorang bilang tuh kalau mau pi pengucapan paling kalau mau makan berapa? Berapa kuah? Iyo tuh cuma dorang bilang tuh silaturahmi kuah kesiang. Iyo tuh selamanya saudara yang selama baku dapa, mau baku dapa di pengucapan. Iyo. Biar do bilang beras naik. Iyo, aduh. Biar do bilang rampa-rampa naik. Tetap pengucapan terlaksana. Nggak pusing dorang. Orang nggak pusing mau jadi apapun tetap. Biar nanti hari Senin orang batoki di pintu selamat pagi. Mau kasih ingat kok so hari Senin. Tuh hari Sabtu dan dapat pinjang. Sudah aja kalau bapak pinjang nggak usah baking. Marta mau bilang besok hari Jumat toh. Iya. Tanggal 11 Juli. Di jam 9 ada apa? Bincang kultural budaya Bantik Malalayang. Oh besok. Ada di gedung Serbaguna kantor wali kota. Bincang kultural budaya Bantik. Bincang kultural budaya Bantik Malalayang. Malalayang. Ada mau bincang-bincang di gedung Serbaguna kantor wali kota. Oh. Jam 11. Jam 11. Jam 9. Jadi DP tanggal acara. 11. Iya. Ada acara dan ada itu acara. di Serbaguna. Berarti dorong dalam rangka dompe memperingati ini biasa kan di September toh. Kadang-kadang September itu. Biasa dorang ulang tahun dorang jadi bikin acara-acara. Hari apa Walter menginsidi. Walter menginsidi. Dia itu salah satu pahlawan. Iya tuh pahlawan nasional, pahlawan dari asal Sulawesi Utara. Iya betul. Dia asal dari Bantik. Jadi selalu dorang peringati itu. Banyak sekali dorang acara-acara jabeking. Memang itu sekarang juga banyak juga acara yang Kota Manado jabeking dari kota apa? Dorang mau hari ulang tahun tuh dipusatkan di apa Pasar Tongkaina sana. Tongkaina biasa DP lapangan di sana. Jadi wakil wali kota lagi ada Dr. Richard Swalang. Dia ada turun lihat ini langsung kegiatan pengelolaan industri kecil menengah di Pasar Sentra IKM Kota Manado. Jadi lewat Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, pemerintah siapkan apa? Sarana prasarana yang memadai untuk apa? Dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat dalam mengembangkan usaha. Itu UMKM. Itu kalau rupa ini kan pemerintah siapkan DP lahan-lahan, DP tampa-tampa yang orang mau jual akan. Tinggal orang yang orang mau pergunakan. Jadi masyarakat bisa memanfaatkan itu. Iyo, jangan kumalik semua. Aduh, kong ngoni siapkan kese modal dang. Nyana masak untuk semua dang ngoni apa? Bapinjam boleh. Ada kredit usaha rakyat di apa di bank-bank. Jadi masyarakat bisa manfaatkan ini untuk mengembangkan usaha seperti pengolahan keripik, ikan tuna, pembuatan furnitur, serta konveksi. Jadi bukan cuma DP tanpa ini untuk belajar, tapi juga harus dimanfaatkan supaya bisa jadi berkembang orang perekonomian supaya orang bilang supaya kok nyanak cuma begitu terus. Jadi DP tanpa itu di pasar restorasi Kayu Bulan. Oh di Kayu Bulan sana. Yang pernah jadi pasar itu tapi dong mengeluh nggak ada angkot. Aduh, untuk pernah ada pergi di sana Tin. Betul. Iyo, so bongkar-bongkar tuh DP gedung. Jadi udah baking itu mungkin ada mau rencana untuk membuka kembali. Ulang. Jadi wakil wali kota ada cek langsung pengelolaan sentra IKM itu di Kayu Bulan sana. Jadi ada pengelolaan ikan di sentra promosi IKM itu. Jadi memang tuh pasar Kayu Bulan itu dia mesti kasih akan trayek mikro kok di sana. Betul. Jangan supaya cuma masyarakat suka tuh. Iya, supaya masyarakat tuh bilang aduh sepi sekali. Tuh hari kan udah pergi, memang ada survei waktu untuk masih aktif dang. Orang pernah pergi sana survei itu tentang Kayu Bulan itu bagaimana. Kok apa DP pengeluhan dari sana? Kendaraan dan kalau ada ketuk trayek, pasti kan banyak orang piba belanja di sana. Jadi kese pindah tuh dari bahu ke Kayu Bulan. Ya ada orang di sana terpaksa dong balik ulang di bahu. Oke, kembali ke persiapan sekolah rakyat di Kota Manado tuh. Orang topik itu Jadi jangan cuma selamat pagi, salam Pak, salam kenal. Jadi bahas itu. Topik persiapan sekolah rakyat di Kota Manado atau ada hal-hal lain yang mau disampaikan silakan. Iya, memang betul. Jadi ini persiapan sekolah rakyat di Manado Sulawesi Utara sedang dikebut untuk memulai operasionalnya pada bulan Juli 2025. Itu. Jadi bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru iya, tanggal 14 kan mulai sekolah semua. Jadi di gedung ekspansi sosial dan ada di beberapa rumah susun. Iya.
akan direhab dan difungsikan sebagai sekolah dan asrama. Iya, banyak sekali kalau mau pikir di kota Manado ini di rumah susun terbengkalai. Iya, jadi ya daripada dia cuma tabiar begitu, orang mungkin mau bikin sekolah rakyat, sekolah dengan asrama. Semua satu kali dengan asrama. Iya. Jadi ketu untuk lihat DP dorang ada foto-foto dan tentang ini sekolah rakyat DP masyarakat banyak sekali notin. Jadi memang ketu melalui juga dorang bilang melalui dorang pendataan. Jadi kalau dong data sudah kurang yang ada dari habis pendataan mesti ketik melapor. Jangan karena cuma babadiang data tunggu dorang panggil. Mesti melapor. Jadi sekolah rakyat di Manado ini akan menerima siswa SMP di tahap awal. Oh, SMP lebih dulu, Kang. Jadi program ini akan berjalan di sentra Tumoto Manado. Pemerintah menargetkan pembangunan sekolah rakyat di 514 kabupaten kota untuk menjangkau sekitar 500.000 anak dari keluarga miskin secara nasional. Itu biasa kami bilang miskin dan miskin yang ekstrim. Yang miskin sekali dan maksudnya bukan ekstrim rupa cuaca. Jadi gratis semua, dengan semua kebutuhan apapun semua gratis. Di Tondano tuh hari, dorang pernah ada badata. Kau tuh tanya-tanya, dia bilang, dari kata cepat tuh. Dia semua ransel, keperluan sekolah. Aduh, sampai DP makan itu. Iya, sampai kata makan. Jadi di asrama kan. Asrama mar gratis. Jadi tuh untuk bilang kalau masuk asrama kan boleh pulang-pulang. Namanya asrama nih boleh kata pulang-pulang Tin. Jadi yang di asrama tetap di asrama. Nanti mungkin orang tua aja pergi-pergi lihat atau bagaimana. Banyak masyarakat memang antusias sekali dah seiko ketuk DP anak, tapi masyarakat yang bagaimana dulu? Yang miskin. Yang masyarakat mampu tambah di situ. Jadi harus data baik-baik. Dengan itu orang pendata memang ketuk sebenarnya dari dinas. Lantaran ini dinas sosial yang pegang, bukan dinas pendidikan. Jadi dari dinas pendidikan, dinas sosial juga yang data. Jangan kembali pala yang data. PKH. Jadi yang sekarang teman tanya, jadi yang nak percaya pala. Bukannya nak percaya pala. Kepas tuh. So itu untuk bilang, ada pala, kenapa mau bikin pemilihan ulang? Berarti melalui data ini. Mungkin pala salah data, pemerintah bilang begini, nyanak betul ini pala ini. Kita mau cari ulang ini. Jadi siapa yang mau suka jadi pala silahkan mendaftar Jo. Jadi ada sebanyak 198 lokasi termasuk Kota Manado. Sulawesi Utara telah diusulkan menjadi tempat pendirian sekolah rakyat. Banyak Kang. Banyak. Jadi berapa ada menurut kata dorang pemerintah ada berapa titik yang dorang semulai. Jadi sekolah rakyat ini targetkan mulai beroperasi tahun 2025-2026. Jadi itu tahun ajaran yang baru untuk sekolah rakyat. Cuma memang banyak juga DP persiapan. Belum semua. Jadi DP peserta didik itu dorong mau seleksi lagi. Iyo. Jadi bukan ada berbagai tahap. Termasuk seleksi administrasi. Mana anak yang terdaftar di Desil 1, mana yang terdaftar di Desil 2. Jadi miskin dan miskin ekstrim itu. Jadi bukan yang pura-pura miskin. Kali kau ada yang begitu tuh. Tahu Joko kalau masyarakat ada apalagi yang ada akhiran tis. Mau itu. Mau orang tuh baku tanya. Sarce di mana kau ada dengar ada gratis. Itu umpamanya. Jadi ini calon siswa akan menjalani tes potensi akademik. Jadi ada juga psikotes itu. Begitu ya, nak gampang Kang dong bilang. Kemudian dorang berkunjung ke rumah, home visit. Iya. Wawancara dengan orang tua serta pemeriksaan kesehatan. Iya betul. Itu. Betul tuh hari tuh bilang ada tuh bertanya-tanya bagaimana dorang lia-lia dan DP keadaan rumah. Apa dia DP lantai bagaimana, DP dinding bagaimana. Betul kata itu. Jadi data-data yang betul. Jadi dorang memang cari betul-betulnya nak. Pesadap dorang ada mampu kok mau sekolah di situ. Karena ini kan program pemerintah berarti kan mau menggunakan uang negara. Iya toh
Berarti juga ini sekolah rakyat tidak, kalau ada orang penerimaan begitu nyanak melalui SONAS to kantin. Nyanda. Jadi yang penting anak itu bertempat tinggal di Sulawesi Utara begitu, atau bagaimana? Karena mungkin untuk sementara begitu Karena kalau sudah bangun semua, berarti Minahasa induk sendiri, Minahasa Utara sendiri. Tapi untuk sementara ini mungkin ditampung semua sekarang yang di kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara. Mungkin beda dengan pendaftaran sekarang tuh. Nah, apa dong? Pendaftaran sekarang tahu-tahu kok tinggal itu minting mau suka sekolah di Malalayang. Yuk jauh sekali, serta dia bilang, "Oh, Bu, boleh nih anak ini DP-nya nak masuk zona." Dia menangis. Dia kurang ada baku veto. Iya, bagaimana ngoni begini. Kebanyakan begitu, Tin. Jadi sekarang kalau sekolah rakyat ada zona mungkin. Jadi kalau wilayah Manado mungkin di Manado. Kalau wilayah Minahasa di Minahasa. Lantaran di Minahasa juga di mana kok itu orang mulai ada bangun. Tampusu. Di Tampusu. Tampusu ada dibangun, mulai DAP mulai percobaan tanggal 14. Di sama-sama sekolah buka sekolah baru di semua sekolah-sekolah. Lantaran sekarang juga ini sekolah rakyat dia pergunakan tuh gedung-gedung yang tabiar. Iya. Ada gedung-gedung zona, tapake dong mau rehab itu. Iyo. Mau jadi sekolah dengan asrama. Jadi orang ada di situ, Kang. Aduh bagus juga. Bagus. Besok suka mau pilihan Iyo. Kang. So itu di Tampusu itu. Kalau di Manado belum tahu kalau di mana dia. Satu kali tuh orang mesti mau survei. Iya, mau cari tahu. Cari tahu bagaimana bagaimana nih sekolah ini. Kau mau cari tanya tuh anak-anak. Iya. Bagaimana mau DP pengalaman. Gimana DP guru-guru. Iya. DP kepala sekolah. Iya tuh lantaran kepala sekolah bukan apa untuk udah dengar dan dia lihat di medsos dan DP kepala sekolah orang tes. Iya nak sambarang itu. Sambarang. Jadi karena nih anak-anak ini kan saya turunin tahu dompe mental. Karena kan ini ambil anak-anak jalanan. Anak-anak yang keluarga miskin yang kata biar bagaimana dompe mental juga kan nyanak kuat kata selama ini toh. Jadi mesti tuh guru-guru yang tahu mau ambil hati tuh anak-anak. Deng mesti hati-hati. Bukan guru-guru pangmarah. Kalau pangmarah itu gurumi. Deng mesti hati-hati. Apalagi tuh penerimaan guru untuk sekolah rakyat. Hati-hati dengan rayuan-rayuan calo. Banyak sekali kotek leitin. Untuk bilang bukan main sedang P3 kata ada calo, ada semua. Iya bukan main dorang masuk segala bidang, Kang. Orang mau kawin dah calo. Ini kan mau ada kawin masal. Iya. Ada calo utuh. Calo le. Iya. Kalau dia bilang cepat jo akhir rupangana belum. Tin, cepat jo Tin. Tenang kok, kita mau urus yang penting. Anak mesti kasih doi pak kita. Ada. Kok kita pejodoh, nanti kita cari akang. Ada pokoknya. Kung salah pilih dang. Iya. Mau saya pulang so boleh. Dia bekas kerja di luar negeri. Kong sekarang so pecat. Kira so pensiun dah pecat. Berarti kerjanya betul. Iya tuh. Oke. Orang mendengar informasi kemudian Utu Dentin mau baca. SMS WA di 0821 95835080. Boleh juga di TikTok Tante Tin Mbak Ober, di FB dan di YouTube RRI Manado. Oke. Sekali lagi orang topik hari ini persiapan sekolah rakyat di Kota Manado. Boleh juga ada hal lain yang mau disampaikan? Silakan. Oke. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Kanal Kenangan RRI. Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda. Kanal Kenangan RRI.
RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Di Pro 1 RRI Manado di acara Bober, saatnya Utu dan Tin baca SMS WA dan komentar saran di TikTok, FB, dan di YouTube. Ini so ada di TikTok dari Otomera. Ya. Damkar Minut melayani semua laporan masyarakat 1 kali 24 jam. Bantu Akang Tante Tin. Oh Yo, iya. Damkar. Kong kalau kita panggil cepat-cepat datang Di minut ini Tin. Biar Jo. Kok apa Damkar kok bukan cuma sekarang bukan cuma Semua bikin dorang. materi api. Ada ofu, Deng ada ofu. binatang apa di rumah besar dong datang Iyo, loku. banyak kasih yang dorang pi apa. Ini so ada komentar. Iya. Selamat pagi, Pak Pagi Ober. juga. Mantap kalau torang pemerintah semua mau bikin sekolah baru dan dikelola kementerian yang punya banyak pengalaman. Terima kasih Pak Ober dari Anton. Ini salah satu solusi cerdas kalau pemerintah Sulawesi Utara mau memanfaatkan perkembangan eceng gondok Ya. di Danau Tondano sebagai pupuk untuk tanaman padi kata. Dia kirim video semar nak tabuka. Oke. Selamat pagi dari Ferry. Pagi. Selamat pagi Tante Tindeng Om Utu. Bicara tentang sekolah rakyat bagus sekali. Tapi mau tanya kuak, yang bilangkan masyarakat miskin. Yang miskin bagaimana Kang? Terima kasih dari Ferry. So itu kalau di data dari dinas sosial, dorang yang pilih ya, dong mau pilih rumah. Iya. Dong mau pilih ya, bukan cuma bilang. Kalau cuma mulu banyak yang tidak betul. Jadi Dorang dong mesti langsung cek di rumah. terjun ke lokasi. Iya. Selamat pagi Pak Ober, Om Utu, Tante Tin. Yuk. Sekolah adalah sarana untuk menambah wawasan ilmu dan pengembangan kualitas pikiran. Baguslah kalau ada sekolah rakyat yang lebih cocok bagi yang taraf hidup di bawah rata-rata. Salut for pemerintah dari Om Burs. Yo, terima kasih. Iya. Iya, dari Fani. Selamat pagi Mbak Ober, Tante Pagi, Tindeng, pagi. Om Utu. Bagus sekali kalau pemerintah akan membangun sekolah rakyat. Memang ketuk banyak juga kalau orang lihat di pinggir-pinggir jalan, di pasar-pasar. Banyak anak-anak usia sekolah yang nyanak bersekolah. Iya. Mungkin anak-anak yang begitu Kang yang pemerintah mau tarik untuk disekolahkan di sekolah rakyat. Terima kasih dari Fani di Bitung. Makasih. Ini dari Deigirot Mundung. Shalom, selamat pagi, puji Tuhan cuaca di desa saya sehat, mitra aman. Tante Tin, Om Utu, itu yang mau terima di sekolah rakyat, mesti betul-betul orang susah. Iya. Jangan orang-orang bos kong bawa suket dari lurah kuntua yang menyatakan bahwa dia sudah
sudah kata. Oh my God. Martorang yang so pensiun guru boleh mau bawa honor di sekolah rakyat itu. Odo anak-anak semua panggil oma opa Kang. Bagus seduk Wak. Kemarin pengucapan syukuran di desa Picuan. Kong tu jalan rusak. Boleh katuk pemerintah Kang. Iya. Kemarin kok tanggal 9 Picuan pe hari ulang tahun kampung Picuan. Jadi memang dorang dah bikin satu kali dengan DP pengucapan sto. Ini selamat pagi Mbak Ober. Pagi juga. Dari Kristi. Selamat pagi Mbak Ober. Iya. Cuma mau bilang nih, ini tentang sekolah rakyat. Sekolah rakyat memang di mana-mana pemerintah itu ada untuk membangun dan membantu masyarakat miskin, membangun fasilitas sekolah yang ada. Tapi harus hati-hati. Kalau mau bilang mau sekolah rakyat itu untuk yang pernah gedung-gedung yang tabiar, hati-hati jangan sampai gedung yang so rapuh. Terjadilah kesian halal yang dorang kan mau rehab itu toh. Terima kasih. Kita kemarin ada dapat pesanan cake for hari Sabtu. Torang pe fans Vince Tatengkeng. Vince Tatengkeng. Ada pesan cake kata mau rasa dulu. Oh iya, rasa enak itu. Tanya aja Pak Utuk DP rasa. Rasa tambah. Rasa tambah. Mat pagi Pak Ober. Kami para orang tua sangat senang mendengar akan ada sekolah rakyat. Semoga bukan omon-omon karena kebiasaan di negeri Konoha omon-omon tampil signifikan. Tapi realisasi tertunda lagi dengan alasan-alasannya. Semoga jangan hanya sensasi tanpa dimensi. Omongan tanpa kenyataan. Ingat pengucapan tanggal 20 di Langoan. Dilanjutkan dengan Festival Budaya Langoan. Kampung Bapak Presiden. Terima kasih dari Rian. Kampus Unsrat Malayang. Terima kasih Rian. Berarti orang Langoan nih Rian ini. Iya. Ini ada dari Joyce Wantania. Selamat pagi Tante Tindeng Om Utu. Cuma itu doknya nak kasih kembali. Iya, ini selamat pagi Tante Tin. Kapolda Sulut Irjen Polisi Royke Harilangi bersama Ketua Bayangkari dan PJU pagi ini menyerahkan kunci hasil bedah rumah di Desa Pakuweru Kecamatan Tengah Kabupaten Minahasa Selatan. Jauh itu. Jadi mau ke Pakuweru dorang Kecamatan Tengah. Ada kasih yang ada bedah rumah. Itu Itu salah satu juga ketuk pedulinya orang pe bapak polisi ini. Bapak di ibu-ibu polisi. Jadi dorang bukan cuma tangkap kejahatan. Bukan cuma sweeping. Dorang bukan cuma itu tuh tawuran. Tapi dorang ada bedah rumah, ada batanang milu. Dorang pe tangan bukan cuma ada prit-prit. Sekarang so ada yang kunci rumah. Sedang pacol. Ada dari Lisha Tampi. Selamat pagi Tante Tindeng Om Utu. Salam sehat juga for semua nih. Mudah-mudahan tuh sekolah rakyat bermanfaat for masyarakat yang kurang mampu. Terima kasih dari Lisha Tampi. Oke. Ini dari Phil Ponto Oni. Selamat pagi Mbak Ober. Bunda Tin yang manis sama Om Utu yang ganteng. Baca cerita tentang sekolah rakyat itu memang so betul. Karena banyak anak yang tidak mampu membayar uang sekolah. Bersyukur pemerintah sudah memberikan sekolah gratis. Hadir terus dari Tamara. Aduh ini masih berputar. Ini dari Hardelin Bawotong di TikTok. Pagi Ober, Tante Tin, Om Utu. Bagus itu anak yang kurang mendapat pendidikan yang sama. Makasih. Terima kasih juga. Coba Tin baca dulu ini putar ini dah hilang-hilang. Putar ke kiri. No manis ini. Tabea Ober, Tindeng Utu. Tomohon gelap kata soda ulang. Toto gelap. Toto gelap. Itu sama dengan togel kan. Soda ulang. Jokowi. Di mana di Tomohon? Iya. Ada orang tua murid bertanya, ada sekolah rakyat miskin idola. Makasih. Ini dari Mary. Selamat pagi Mbak Ober. Kita memang senang sekali mendengar kok ada sekolah rakyat. Torang dulu ada juga ada sekolah rakyat. Lebih sedap masuk sekolah minggu Kang. Terima kasih. Ini dari 08214352 sekian. Ini nyana ada pulsa, mari kita so yes.
Karena di sini so ada pulsa Mar belum muncul no. Kita so yes no Mar belum muncul. Ini ada dari Mas Awan. Selamat pagi, assalamualaikum. Tante Tindeng Om Utu. Mari Jot orang doakan supaya ini sekolah rakyat bisa berjalan dengan baik. Terima kasih, wassalam. Dari Mas Awan. Jangan kok dibilang lama gini. Kage nak terlaksana kage sama dia, itu doa kasihan. Iya betul. Lebih baik sama dia bilang. Mas Awan bilang. Mari orang berdoa Jo. Kenapa tuh nak ada pulsa so ada? Oh, Anda tidak memiliki permintaan untuk dikonfirmasi. Ya, Jadi nak ada pulsa tuh tadi ya. Oh ini, selamat pagi Pak Ober. Ini kota tuh yang nak ada pulsa. Mau tanya kalau orang ada di Bitung mau mendaftar di mana? Ya. Ya. Tanya juga di dinas sosial Dinas tuh. sosial. Atau di kelurahan. No? Coba bertanya di dinas Di sosial. kelurahan tuh, itu kan data tuh. Data dulu dari sana. Iya. Coba data. Lantaran dia semua mulai DP masa pembelajaran itu semua mulai tanggal 14. Tanggal 14. Jadi Ini mau dari siapa ini? Dari Utin. Yuk. Selamat pagi Tante Tin. Tolong kuak kalau semua pulang sehingga Akang di dinas PU Dinas provinsi. PU. Di situ. Bilang Akang itu jalan. Mana masuk tadi untuk pergi. Sudah sebanyak orang kok di dinas PU tuh hari itu orang dulu pernah baca Dorang cerita jabat dengar. dengan kepala dinas, mantan kepala dinas tuh. Dia bilang memang ketuk tuh jalan-jalan ini ada tuh jalan provinsi, ada jalan. Tapi mesti ada laporan Mesti karena ada laporan. kalau dorang ketuk yang pergi langsung kapan ini ada laporan dari kelurahan ini, kecamatan ini bahwa ada jalan di sini yang rusak, dorang pilih ya. Baru dorang sudah program atau rincian DP anggaran ke apa begitu no. Semua dorang semua apa dang. So kasih ini ada dari Jeffrey. Selamat pagi Tante Tindeng Om Utu. Mau kasih bilang sekolah rakyat kata dengar dengan semua mulai nih bulan ini Kang DP apa masa berjalan itu DP pembelajaran. Terima kasih nih dari Jeffrey. Oke. Iya, ini yang jalan provinsi kata itu rusak parah. Dari Udin. Jalan Tomohon Tanah Wangko so rusak itu jalan provinsi. Selamat pagi dari Suni. Selamat pagi Mbak Ober. Terima kasih buat orang semua yang punya atensi, yang selalu bersyukur ada ini sekolah rakyat bantuan dari pemerintah. Cuma mau tanya kuat, apakah di sekolah rakyat ada komite sekolah? Lantaran ada. Kalau ada komite sekolah berarti ada permintaan uang itu. Nggak ada ya. Nggak ada masalah. Betul juga. Namanya anak-anak ya itu gratis semua. Orang susah keseng mau ada komite sekolah. Selamat pagi Sestin dan Bung Utu. Mat bertugas sehat selalu. Cuma itu dang. Iya, ini yang ada pesan cookies. Ini ada dari Forini. Iya. Selamat pagi Mbak Ober. Pagi-pagi. Terima kasih untuk pemerintah yang baru saat ini selalu membantu rakyat kecil walaupun hanya melalui pendidikan yang selalu apa ini? Bumi Putra. Oh, ini untuk apa dang? Untuk ada bantu-bantu kata. Terima kasih. Yang lain untuknya baca lantaran sedikit iklan. Pagi Pak Ober nanti Nemutu bangga buat pemerintah untuk sekolah rakyatnya. Ya. Karena banyak yang miskin itu anak-anaknya pinter-pinter. Dilancarkan semua berjalan dengan baik. Terima kasih. Ya. Iya. Dari Jane. Selamat pagi Mbak Ober. Pagi juga. Maaf nih Tante Tindeng Om Utu. Sebaiknya kelola dulu kelola dulu sebaik-baiknya itu mungkin tuh sekolah-sekolah yang so ada seperti SDN, SD Impres yang sudah gratis. Tapi semakin kekurangan murid sekarang. SMP juga kan sudah gratis. Intinya memperbaiki sekolah-sekolah negeri dulu, baru ada sekolah rakyat. Jadi nanti dorang ini usulan-usulan ini dari Swingly Lukis. Cuma selamat pagi. Susu dari tadi tuh pagi. Oh, cuma mau tanya kata, bilang nyoba tanya. Itu sekolah rakyat ada di mana-mana. Di Sulut. Ada di Manado, ada di Minahasa. Pokoknya dia mau ada di kabupaten kota. Cuma kan tuh belum semua ada. Jadi semua mulai tanggal 14. Kalau nak salah tadi dang di
di Tampu Susana ada. Betul. Apa di DP Tampa tadi kita udah baca, di Manado ada lagi. Iya ada. Mar kalau mau bertanya itu mulai tanggal 14 mulai sekolah Lantaran dia kan dorang so data semua so jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi dorang juga dari Jalia. Mungkin dorang tanya dari dinas sosial, tanya Pak pemerintah setempat, siapa-siapa ini yang yang miskin, yang perlu dibantu dalam rangka ini sekolah rakyat. Tentu pemerintah itu lurah panggil pala bilang semua bilang mungkin ini. Memang kalau Pak di Tondano dan di Minahasa untuk lihat memang itu ini dorang ada pidata memang tuh keluarga-keluarga yang kurang mampu tin. Mohon maaf nih memang kurang mampu dapat lihat dang. Memang ini dorang babatanya ini semua. Memang sebelum itu belum berarti lolos karena semua sekolah ada dorang mau pilih, dorang mau wawancara. Banyak. Iya, ini jadi tanya juga di kelurahan atau konya Mar langsung itu kalau ada data di kelurahan, kalau dorong nyanak pergi di rumah berarti dong anggap ini bukan keluarga miskin atau miskin ekstrim. Ini dari Asrian. Selamat pagi Mbak Ober, sekolah rakyat. Aduh memang super. Cuma sayang ini di bawah dinas sosial kan? Iya, dinas sosial. Dinas sosial. Iya. Ini selamat pagi Tante Tina Mutu. Itu rumah-rumah darurat di seputaran pos polisi Winangun. Kapling-kapling gitu. Soalnya pekumu sekali. Kewenangan dari siapa itu Kang? Pemkot Manado atau masuk Minahasa? Kong tu Pertamini barete-rete di situ. Malah pakai bibir jalang. Dari Om Yopi di Winangun. Iya, ini dari Sarce. Selamat pagi Mbak Ober. Pagi-pagi. Tante Tindeng Om Butu, bedanya sekolah dengan sekolah rakyat, sekolah reguler dengan sekolah rakyat itu bagaimana kan? Kemudian apakah lulusan nanti DP ijazah tertulis sekolah rakyat bukan SMA sederajat? Dia tanya tentang ijazah ini. Kalau mau bertanya nanti Tindek itu nak jawab. Iyo. Nanti juga pendengar yang jawab. Iya, karena orang Tindek itu cuma membahas komentar, saran, masukan Anda. Iya, salah-salah komentar. Kalau untuk Dentin kalau untuk jadi kepala sekolah di sekolah rakyat sini. Kok kita jadi kepala dinas? Pagi Bapak Bertatine Mutu sekolah rakyat gratis. Kita bukan mau bertanya nih Pantatine Mutu, tapi ini yang jadi pertanyaan nantinya kalau sudah jadi itu sekolah. Apa semua siswa harus asrama? Bagaimana kalau yang tinggal agak jauh dari sekolah? Apa mau naik kendaraan umum? DP doi frak angkut bagaimana? Itu yang bikin bingung. Kaki ini sekolah rakyat for rakyat miskin. Mar DP siswa ke sekolah bawa motor. Kan lucu kalau begitu. Dan jadi standar ganda. Semoga pemerintah boleh mau data bye-bye dari Om Gode. Jadi ini sekolah rakyat ini memang sekolah benar-benar orang miskin dan miskin ekstrim. Jadi itu memang dorang harus sekolah tapi harus masuk asrama. Nim boleh pulang-pulang. Itu. Iya, ini ada jadi harus di asrama. Dari Melva. Assalamualaikum. Om Utu dan Tante Tin. Alhamdulillah langkah nyata pemerintah dalam memberikan keadilan sosial dan kesempatan pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat yang kurang mampu. Terima kasih. Selamat pagi Pak Ober, salam sehat selalu Tante Tina Mutu. Menurut kita tidak perlu sekolah rakyat, yang perlu sekolah gratis bagi seluruh masyarakat dan rakyat Indonesia. Dan betul-betul gratis, bangun dan tingkatkan taraf hidup masyarakat supaya tidak ada lagi masyarakat miskin ekstrim. Supaya ada keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena ini sekolah rakyat jadi lahan korupsi baru bagi oknum-oknum yang bermental korup dari James di Malayang. Kita rasa kalau sekolah-sekolah negeri juga ada sekolah kan gratis tuh nak bayar dari sekolah. Cuma yang jadi permasalahan ini sekolah gratis tuh ada PSBB. Tapi di sekolah itu ada pungutan. Aduh mau beli kursi, mau beli kipas angin, mau komite sekolah, sama dia bayar jo itu, toh? Mau beli AC, lebih banyak dari bayar SPP. Lantaran ibu guru kok boleh kena panas, jadi mau beli AC di sekolah, sama jo dia nyanda, sama dia bayar jo. Ini selamat dari Rosmiati, selamat pagi Mbak Ober, semoga sekolah rakyat ini sukses untuk mengangkat derajat orang tua. Terima kasih. Pak Jober nanti itu mengenai sekolah rakyat sebaiknya tidak perlu. Karena dampaknya akan banyak sekolah akan tutup. Karena kurangan siswa kan.
So program bebas biaya sekolah bagi yang kurang mampu. Sekolah rakyat juga akan menyerap dana BOS karena masih banyak rakyat kurang mampu sehingga harus dimanfaatkan dengan benar. Terlebih peningkatan teknologi. Iya. Kita rasa dorang so kaji betul-betul kok ini sampai ada di sekolah rakyat. Jadi yang penting itu anak-anak terlantar. Itu yang dorang mau kasih sekolah. Iya. Anak-anak yang memang benar-benar kurang mampu untuk DP orang tua mau beli seragam, beli apa yang memang sudah benar-benar sampai dia nak sekolah tuh anak. Nah itu ditampung di sekolah rakyat. Iya, gitu. ini ada dari Fitri. Selamat pagi Om Utu dan Tante Tin. Mengenai persiapan sekolah rakyat di Kota Manado, semoga nyana ada anak-anak penerus bangsa yang putus sekolah. Amin, betul kata Ini sekali. selamat pagi Tante Nem Utu baca cerita tentang sekolah. Di mana-mana jadi dengar sekolah gratis. Tapi kita pe anak mau pindah sekolah di Tondano dari SMK Kota Mobagu. Dorang nyenak kasih karena belum bayar uang sekolah. Padahal so mengeluh pada orang guru-guru nanti mau bayar kalau so ada doi. Cuma itu cuma kasih semoga ada perhatian dari pemerintah. Iya. Nah itu Ini dari selamat pagi dari Pagi-pagi. Selamat pagi Mbak Ober, Tante Tindeng, Om Utu. Mau kasih masukan nih. Kebanyakan program realitanya katanya irit anggaran. Program yang sudah ada, ya semoga ini sekolah rakyat tidak ada anggaran yang terlalu banyak keluar, mar irit. Oke, dang. Ini shalom selamat pagi tim Mbak Ober, Om Utu dan Tatin dari keluarga Datuk Pongo di Kabupaten Oh, jauh. Bengkayang, Kota Bengkayang, Kalimantan Barat. Semoga nanti di sekolah rakyat tidak ada guru pekerja, yang ada guru pendidik. God bless for all crew Mbak Ober. Oke, ada Refli. Selamat pagi Mbak Ober. Pagi-pagi. Semoga program ini mampu memberikan perubahan bagi anak-anak penerima PKH. Jadi mau kasih bilang kok Pak Tante Tindeng Om Utu, dan tuh pendengar-pendengar semua. Ini tuh khususnya bagi masyarakat keluarga-keluarga penerima PKH. Kalau ada anak yang tidak mampu dia ke sekolah, dorang boleh kasih masuk di sekolah rakyat. Sehingga ini bisa membawa kehidupan yang lebih layak di masa depan anaknya. Terima kasih dari Refli. Oke dah. Jadi begitu ceritanya. Iya. Oke, ini masih tak putar-putar ini. Hilang-hilang. Tahiran kok dia hilang-hilang begitu no. Jaringan kan bisa sekali no. Nyoba putar. Semoga itu memang kalau apalagi persiapan menuju ke tanggal 14. Lantaran dengar-dengar kan di berita tanggal 14 ini semua mulai. Dorang memang masih uji coba. Tapi yang pasti sudah anak-anak sudah didalang semua. Semua terima mata pelajaran, semua kasih biasa tinggal di jauh dari orang tua, tinggal di asrama. Semoga jadi orang boleh bertahan. Bertahan iya. Marka kalau so ada taman-taman kan, so itu kan udah bilang. Iya. Dorang mau tes itu, mau wawancara, psikotes untuk di anak-anak. Apa benar-benar betul ngana suka atau ni mau begitu Ini ada dari Arifandi. Pagi Mbak Ober, mau bilang pemerintah dan aparat, khususnya aparat penegak hukum, minta tolong tindak akang ini oknum yang pancing tarkam Kampung Kodo deng Makaret Timur. Semalam dorang ada lempar bom molotov di Kampung Kodo. Subahaya itu. Jadi mesti kata dia. Jadi ada bagusnya kok ada orang bilang tuh ada putar-putar oto apa itu? Patroli. Aduh, putar-putar oto lah. Patroli putar-putar. Supaya memang kadang-kadang juga ada tarkam-tarkam di kampung-kampung apalagi Kampung Kodo itu. Ada dari Yulita Rompas. Selamat pagi Tante Tindeng Om Utu. Pagi-pagi. Cuaca di Kinirar Sondano mulai cerah. Secerah Tante Tindeng Om Utu. Mantap. Semoga adik-adik rajin belajar dan benar-benar ini sekolah rakyat untuk masyarakat miskin. Terima kasih. Terima kasih. Ini ada Arifandi dah baca. Hampir terbakar kata salah satu rumah warga di Kampung Kodo. Gara-gara ada oknum yang lempar bom molotov di Kampung Kodo. Mohon aparat kepolisian jaga untuk Kampung Kodo. Oke, terima kasih. Terima ada kasih dari juga. Reiran. Halo Om Utu. Halo. Dan Tante Tin. Selamat pagi nih. Iya, apa dang? Cuma itulah Reiran. Tapi ya maaf ada di jalan ini menuju Ring Road GPI. Ini boleh batulis
salam buat Om Utu dan Tante Tino, ini dan dapat tulis. Mungkin DP tulisan Kalau bisa. mau buat tulis, berhenti dulu kasih yang Iyo, follow. kasih pinggir tuh oto atau supaya motor. jangan terjadi kecelakaan sama itu di motor tadi. Iyo. Ya. Nah, akhirnya dia dikisun tuh HP, akhirnya book. Sebentar dong bilang gara-gara Utu Dentin dong cilaka. Itu le. Dorong persalahkan Pak Utu Dentin lagi. Ada dari Wahid Mas Peke. Selamat pagi. Pagi-pagi. Mantap ini acara no. Iyo Di radio Kang. Kita tertarik sekali. Dari kita pernah menyiar di radio swasta di Kota Mobagu. Acara baku-baku sedu begini no. Yang diisi dengan lagu-lagu yang dari dulu-dulu punya. Salam dari Om Uyo ini. Oh Om Uyo dan DP nama keluar Wahid Mas Peke. Nya nak panggil sayang-sayang Oh, itu. Om Uyo. Panggil hari-hari dan. Iya. Martu tadi DP itu nama di akte kelahiran. Akte kelahiran stoin di kakak ya tuh. Dari Om Uyo. Marwahid ketik DP nama. Iya. Hati-hati di jalan, semoga tiba dengan selamat. Jadi itu orang kok ada cari narasumber belum bersiap supaya kok mau terangkan bahwa ini sekolah rakyat seperti ini, Iya, toh? betul. Bahwa dari yang itu menangani ini dinas sosial dan itu harus didata betul-betul dan anak-anak yang mau sekolah itu harus diwawancara, psikotes lagi. Karena mau itu dompet mental. Yang bagaimana? Karena biasa liar ke sana kamari kung semua tinggal di asrama. Iyo, aduh. Nak gampang. Orang Langon bilang cak gampang. Iyo, jadi itu no. Cak gampang kalau betul kata dari biasa dia bebas ke sana kamari. Kung semua kurung. Apalagi di bukan karantina di apa kutik kalau asrama. Ini mat pagi Om Utu Tante Tin. Sekarang kok banyak orang mengaku susah kata. Margaya kala-kala tuh intelek gaya dari DP intelek gaya kata. Dari Bailang Makasih so itunya nak sambarang. Masa cuma samaring kita. Oh kita mau mendaftar, kita kesian susah. Nyanda, dorong mau periksa. Tetap dorong pi apa? Dorong periksa ngoni per rumah. Ada dari Boy. Selamat pagi Pak Ober. Pagi. Semoga sekolah rakyat sukses ke depan buat anak-anak yang bersekolah, apalagi anak-anak yang kurang mampu. Mohon hadir di cuaca yang tercerah dari Boy. Oke, dan sekian saja Pak Ober untuk pagi ini. Ya. Waktulah yang memisahkan kita. Terima kasih kebersamaan Anda yang sobat dengar, nonton acara Pak Ober di Radio Kasih Radio Besar, di TikTok, di FB dan di YouTube. Iya. Kalau ada cincin yang patah, jangan simpan dalam laci. Cakep. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Betul sekali. Terima kasih, kita pisah untuk jumpa kembali lain waktu lain kesempatan. Selamat pagi, selamat berkarya, sukses selalu. Dah.